Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta penyertaan Tuhan saat kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah berikan kami berkat. Sekarang biarkanlah kami mengucap syukur dengan merenungkan firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami minta penyertaan-Mu karena Engkaulah yang dapat memampukan kami. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Matius 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sobat muda, pernah dengar istilah me time atau waktu untuk diri sendiri? Istilah ini merujuk pada momen yang sengaja dirancangkan untuk memberi kesempatan beristirahat dan dari kepenatan bekerja. Banyak hal dapat dilakukan, mulai dari hanya tidur sambil menonton drama kesukaan atau pergi traveling. Tujuan utamanya menyenangkan diri sendiri agar kembali merasa segar. Nah, tahukah saudara, Yesus juga punya me time loh. Ingin tahu seperti apa me time-nya Yesus? Mari simak bacaan kita. Penulis Matius dalam ayat 22 hingga yang 23 memperlihatkan cara Yesus mengisi me time. Ia menyuruh para murid menyeberang terlebih dahulu ke Genesaret dan orang banyak disuruhnya pulang. Selanjutnya Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Luar biasa, me time Yesus adalah dengan berdoa. Sungguh saat yang sangat berkualitas dan patut ditiru. Nah, saat menjalani waktu sendirinya itu, pada ayat 24 digambarkan para murid mengalami kesulitan. Ada angin sakal yang menghalangi mereka tiba di seberang danau. Dalam ayat 25 digambarkan Yesus menjumpai mereka dengan berjalan di atas air. Pertanyaannya, mengapa Yesus mendatangi mereka? Karena Yesus peduli dengan situasi para murid. Kepedulian Yesus membuat dia menjumpai para murid yang sedang berada dalam masalah. Kepedulian awal sebuah karya yang membebaskan. Yesus peduli kepada para murid sehingga ia bertindak untuk memberikan mereka kebebasan dari rasa takut dan melepaskan mereka dari bahaya. Sobat muda, pagi ini kita belajar kepedulian pada sesama adalah modal awal karya yang mendatangkan berkat. Yang kedua, berdoa merupakan metode penyegaran diri yang ampuh. Karena dengan doa kita kembali disegarkan oleh kekuatan Roh Kudus.
Selamat berkarya sobatku, Tuhan Yesus besertamu. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, mohon berikanlah anakmu ini hati yang senantiasa peduli. Tolong berikan tuntunanmu agar aku dapat bertindak dengan tepat. Amin.